Bab ke-64. Baik Tuan Darren, Anda tenang saja. Nanti saya akan berkoordinasi dengan CSGS. Kalau begitu saya dan Yohana akan pamit terlebih dahulu. Oh ya, Yohana, berikan nomor teleponmu ke Tuan Darren. Biasanya ponselku tidak aktif karena kehabisan baterai. Karena aku buat Amin game, kata James yang berpamitan pulang. Lalu Yohana memberikan nomor ponselnya ke Darren. Tuan Darren, sudah Anda simpan nomor saya? Tanya Yohana. Sudah, Yohana. Lalu Kleina berdua ingin kemana setelah dari sini? Tanya Darren. Dia mengira Yohana dan James bakal ke kantor Carly Group, karena James pemilik perusahaan tersebut. Saya mau ke kantor Maxtron Gas and Oil, Tuan Darren. Apa kamu sudah tahu tempatnya, Yohana, kantor perusahaan itu? Jawab James. Dia juga bertanya kepada asistennya itu tentang letak keberadaan perusahaan minyak dan gas itu. Mendengar nama perusahaan tersebut, Darren pun mengerutkan keningnya. Pasalnya perusahaan tersebut adalah perusahaan asing yang hampir seluruh sahamnya dimiliki oleh orang-orang di luar Mesesland. Tapi perusahaan tersebut terus melakukan pengeboran minyak dan gas alam di wilayah negara Mesesland. Karena kontrak yang pernah ditandatangani oleh pemimpin Mesesland di masa lalu dengan perusahaan Maxtron. James, kenapa kamu ingin ke kantor perusahaan itu? Aku sangat membenci para kapitalis asing itu. Mereka mengeruk sumber daya alam negara kita untuk mereka jual lagi dengan harga yang sangat mahal. Kata Darren mengungkapkan ketidaksukaannya dengan para kapitalis asing. Mendengar hal tersebut, James pun lalu menjawabnya. Tuan Darren, apa Anda menghina saya? Saya adalah pemilik perusahaan Maxtron. Jawab James yang membuat Darren dan Yohana terkejut. Apa? Kamu serius, James? Jika benar perusahaan itu milikmu, negara ini patut bersyukur karena pengeboran minyak dan gas alam di sini sudah dikuasai oleh orang Mesesland sendiri. Tanya Darren yang tidak percaya Maxtron terkenal di seluruh penjuru dunia dan perusahaan itu milik orang negara Summerland. Benar, Tuan Darren. Aku baru saja membelinya. Jadi Anda tenang saja. Kekayaan alam di negara ini akan dikuasai oleh pengusaha dalam negeri. Jawab James. Syukurlah. Untung saja ada pengusaha seperti kamu di negara ini, James. Baik. Kalau begitu saya dan Yohana pamit terlebih dahulu, Tuan Darren. Pamit, James. Baik. Mari aku antar. Darren pun mengantarkan Edward dan Yohana. Mobil Lamborghini Huracan itu bound meninggal Star Mansion. Darren pun didatangi oleh Walter yang sedari tadi ada di dekat lapangan. Ia mendapatkan laporan dari anggota CSGS tentang kemampuan James yang sangat mengesankan. Walter sebenarnya ingin James menjadi muridnya. Tapi James adalah pengusaha yang ideal bisa dikekang karena hampir seluruh perusahaan James sangat penting bagi perekonomian negara Mesesland. Jadi, jika James terlalu terkekang di CSGS ataupun di lembaga negara, takutnya akan mempengaruhi kinerja dari perusahaan-perusahaan tersebut. Bagaimana, Darren? Apa kamu sudah memberikan kartunya ke James? Tanya Walter. Sudah, Tuan Walter, Anda tenang saja, jawab Darren. James adalah salah satu pemuda yang sangat berbakat. Tapi dia bakalan sibuk karena James harus berkuliah dan juga menjalankan bisnisnya. Mungkin saat bertemu lagi dengannya aku akan menyarankan James untuk tidak usah berkuliah saja. Dia bisa belajar kapan saja saat waktu luang. Toh Universitas Duke juga miliknya sendiri. Dia bisa mendapatkan ijazah jurusan apapun yang ia mau. Kata Walter. Menurut Walter, lebih baik James fokus kepada perusahaan yang telah pemuda tersebut miliki. Apalagi banyak sekali perusahaan asing yang mulai masuk ke negara Mesesland untuk menguasai perekonomian negara ini. Dia ingin James menguasai perekonomian negara ini daripada dikuasai oleh perusahaan asing. Saya juga setuju dengan Anda, Tuan Walter. Oh iya. Apa Anda tahu kalau James juga pemilik perusahaan Maxtron Gas and Oil juga? Katanya ia baru saja membeli perusahaan tersebut. Kata Darren memberitahu Walter tentang perusahaan Maxtron. Apa kamu serius, Darren? Tanya Walter. Jika itu benar, itu akan memudahkan pemerintah negara Mesesland bekerja sama dengan perusahaan Maxtron untuk membeli bahan bakar dari perusahaan tersebut dan meminta James memprioritaskan untuk menjual bahan bakar di negara Mesesland. Benar, Tuan Walter. Total aset Maxtron mencapai 10 miliar dolar. Walaupun cukup rendah ketimbang ban MCB, Maxtron sangat penting bagi negara kita. Karena perusahaan tersebut menyalurkan bahan bakar di seluruh negara ini. Jawab Darren.
Walter terkejut dengan hal tersebut. Jika Maxtron pemiliknya orang negara Mesesland, pemerintah negara ini akan bersedia bekerja sama di bidang sumber daya alam oleh perusahaan Maxtron. Kalau begitu aku akan menyampaikan hal ini kepada Presiden. Lalu kamu juga kirimkan beberapa petarung kita di ranah Diamond untuk menjaga James. Dia adalah aset penting negara ini, kata Walter. Dia harus menjamin keselamatan James. Baik Tuan Walter. Sementara itu, James dan Johanna pun tiba di lobi gedung kantor Maxtron. Kebanyakan pekerjaan di perusahaan tersebut adalah orang-orang kewarganegaraan asing. Security di perusahaan tersebut pun langsung mengizinkan James dan juga Johanna untuk memasuki gedung kantor tersebut karena mereka mengira kalau James adalah tamu penting perusahaannya. Karena James mengendarai mobil sport yang sangat mahal. Sesampainya di dalam kantor tersebut, James pun langsung menemui resepsionis untuk menemui direktur utama perusahaan Maxtron yang berkantor pusat di Jarfields. Tapi pemilik perusahaan ini sebelumnya adalah orang kewarganegaraan Summerland. Ada yang bisa saya bantu Tuan? Tanya resepsionis wanita itu. Aku ingin bertemu dengan bosmu, direktur utama perusahaan ini. Bilang kepadanya kalau James Arthur telah datang di sini. Jawab James. Dia juga belum dihubungi oleh perusahaan Maxtron dan James berinisiatif untuk datang ke kantor Maxtron langsung. Maaf Tuan. Apa Anda sudah memiliki janji dengan Will? Tanya resepsionis tersebut. Aku belum memiliki janji dengan direkturmu. Bilang saja James Arthur pemilik perusahaan ini sudah datang kemari. Jawab James. Dia adalah pemilik perusahaan ini. Kenapa harus melakukan janji untuk menemui bawahannya? Mendengar kalau seorang pemuda adalah bos dari perusahaan Maxtron, wanita tersebut pun tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Tuan, apa Anda tidak berencana? Sejak kapan perusahaan ini dimiliki oleh orang Mesesland? Kata wanita resepsionis tersebut yang tidak percaya. Wanita tersebut terlihat kalau dia bukan orang Mesesland dan kemungkinan besar orang dari negara Summerland. Apa kamu tidak percaya denganku? Baiklah, aku akan memecatmu karena menghina orang Mesesland. Walaupun negara Summerland lebih baik daripada negara Mesesland, negara kami akan menjadi salah raksasa di masa depan. Jawab James yang merasa tersinggung dengan ucapan wanita tersebut. Karena ada keributan, Will, direktur utama Maxtron pun langsung menghampirinya. Will tadi baru saja menghadiri rapat dari luar yang membahas tentang pemilik baru perusahaan Maxtron yang ternyata perusahaan ini telah dibeli oleh orang dari Mesesland. Will yang sudah lama berada di Mesesland pun tidak pernah mendengar nama pengusaha kaya yang bernama James Arthur, apalagi bos barunya itu masih sangat muda. Kenapa ada ribut-ribut ini, ha? Tanya Will. Melihat adanya suara sontak, James pun melihat ke arah sumber suara dan melihat seorang pria yang sepertinya bukan orang Mesesland. Sementara itu, Will yang melihat bos barunya itu sangatlah terkejut. Padahal dia akan menghubungi James Arthur setelah berada di ruangannya. Tapi ternyata bos barunya itu malah datang ke kantornya. Bab ke-65. Will pun buru-buru menghampiri James. Tuh, Tuan James, maaf tidak menyambut kedatangan Anda. Saya tadi baru saja ada rapat dengan para petinggi perusahaan Maxtron membahas tentang pemindahan kepemilikan perusahaan ini. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya tidak menyambut kedatangan Anda di kantor ini. Kata Will yang meminta maaf. Bos barunya itu sangatlah misterius dan dia harus bersikap sopan terhadap James walaupun usianya masih sangat muda. Siapa kamu? Tanya James yang tidak mengenali Will. Perkenalkan, nama saya Will, Tuan James. Saya adalah direktur utama di perusahaan Maxtron ini. Jawab Will yang membuat James terkejut, ternyata pria di hadapannya itu adalah anak buahnya. Jadi kamu direktur di sini. Sebenarnya aku tadi tidak ingin ribut di kantor ini. Tapi resepsionis kantor ini memintaku untuk membuat janji jika ingin bertemu denganmu dan juga di menghina negara Mesesland. Menurutmu aku tidak boleh marah terhadapnya? Kata James menjelaskan akar permasalahan dirinya dan wanita resepsionis tersebut. Sementara resepsionis wanita tersebut yang melihat kalau Will sangat sopan terhadap James pun mulai ketakutan, berarti pemuda itu benar-benar bisa barunya dan ia baru saja menghina bosnya itu. Sementara itu, Will yang mendengar penjelasan dari James pun menganggukkan kepalanya. Anak buahnya itu sudah membuat bos baru perusahaan Maxtron marah dan Will harus bisa membuat James puas. Kalau begitu kamu dipecat dari kantor ini dan segera ambil uang gajimu di bulan ini. Kata Will yang memecat wanita itu. Apa Tuan Will? Tapi saya sudah lama bekerja di sini,
Anda tidak bisa dipecat begitu saja, bukan? Kata wanita tersebut. Dia mendapatkan gaji lumayan besar di negara Mesesland di perusahaan Maxtron ini, tapi gara-gara satu perbuatan saja dirinya dipecat begitu saja. Aku ada pemilik perusahaan ini. Aku memecatmu karena sudah bersikap sombong di negara orang. Kata James. Dia heran kenapa perusahaan Maxtron memperkerjakan orang asing sebagai resepsionis, padahal orang-orang Mesesland bisa bekerja di Maxtron jika hanya bekerja sebagai resepsionis. Well, ikut aku ke ruangan sekarang, ada hal penting yang ingin aku sampaikan, kata James kepada Well. Sedari memasuki kantor, ia melihat banyak sekali pekerjaan di kantor ini yang sepertinya adalah orang kewarganegaraan asing dan jarang sekali melihat orang Mesesland bekerja di kantor Maxtron ini. Baik Tuan James. Kalau begitu mari saya antar ke ruangan saya. Kata Well yang langsung mengantar James dan juga Johanna menuju ke ruangannya. Sementara wanita yang tadinya bekerja di resepsionis pun langsung menghela nafas panjang dan langsung pergi ke bagian keuangan untuk mengambil gajinya untuk terakhir kalinya. Setibanya di ruangan direktur utama, Well pun langsung mempersilahkan mereka berdua untuk duduk di salah satu sofa yang ada di ruangan tersebut. Silahkan duduk Tuan James dan Nona siapa kalau boleh tahu namanya? Tanya Well. Dia tidak mengenali Johanna. Johanna Tuan Well, jawab Johanna. Baik Nona Johanna, silahkan duduk, kata Well. Mereka berdua pun duduk di sofa yang ada di sana. Tunggu sebentar, saya akan membawakan minuman untuk Tuan James dan Nona Johanna. Kata Well yang mengambil minuman dari dalam lemari pendinginnya. Dia mengambil minuman kemasan karena biasanya anak muda tidak suka kopi dan juga teh. Silahkan diminum. Maaf kalau seadanya Tuan James dan Nona Johanna. James pun langsung meminum minuman kemasan tersebut yang ternyata adalah susu. Jadi tujuanku kemari untuk melakukan audit data keuangan perusahaan ini. Lalu juga aku melihat banyak pekerja dari luar negeri di perusahaan ini. Kata James yang langsung berterus terang tentang tujuannya datang kemari. Baik, saya akan mengambilkan dokumen keuangan perusahaan ini Tuan James dan juga Anda harus menandatangani dokumen kepemilikan perusahaan Maxtron, kata Well yang mengambil dokumen keuangan dan juga dokumen kepemilikan perusahaan ini yang sudah ia persiapkan di raknya. Lalu setelah itu ia memberikannya kepada James. Tuan James, Anda silahkan tanda tangan di sini, kata Well sambil memberikan pulpen kepada James. James pun langsung menandatangani dokumen tersebut dan mulai hari ini, James telah sah menjadi pemilik perusahaan Maxtron Gas and Oil. Tuan James, saya ucapkan selamat karena Anda sudah resmi bergabung dengan perusahaan kami dengan pemilik 100% saham Maxtron, kata Well yang mengucapkan selamat dengan menjabat tangan James. Karena aku sudah secara resmi menjadi perusahaan ini, berarti perintahku adalah mutlak, bukan begitu Well? Tanya James. Benar Tuan James. Anda pemilik 100% saham dan tidak memerlukan lagi izin orang lain jika ingin membuat kebijakan di Maxtron. Jawab Well. Dia sangat kagum dengan James yang masih muda, tapi sudah bisa membeli sebuah persahabatan bernilai miliaran dolar. Lalu kenapa banyak sekali pekerjaan asing di perusahaan ini termasuk kamu? Tanya James. Dia tidak mempermasalahkan jika ada pekerja asing, tapi hanya di bagian ahli saja. Karena beberapa mesin pengeboran minyak masih menggunakan mesin buatan negara Summerland dan tidak ada pekerjaan dari Mesesland yang bisa mengoperasikan mesin tersebut. Tapi James melihat dari resepsionis dan beberapa pelayan di kantor ini, kebanyakan adalah orang-orang kewarganegaraan asing seperti dari negara Highland dan juga Summerland. Padahal masih banyak penduduk Mesesland yang masih menganggur. Itu atas permintaan dari pemilik lama Maxtron Tuan James. Jawab Well. Karena saat ini aku adalah orang Mesesland. Pecat para warga negara asing selain. Tapi untuk para pekerja asing yang bekerja di bidang tenaga ahli, mereka akan tetap bekerja di sini. Hanya seperti resepsionis, pelayan dan juga lainnya harus orang kewarganegaraan Mesesland. Kata James yang memutuskan hal itu. Dia masih melihat angka pengangguran di Mesesland masih mencapai 15% dan James ingin membantu para orang-orang Mesesland yang masih menganggur. Apalagi dia menjadi kaya juga sebuah keberuntungan dengan adanya sistem di dalam tubuhnya. Jadi ia akan membagikan keberuntungannya itu dengan orang-orang Mesesland lainnya. Mendengar hal tersebut Well pun terkejut. Tapi mau bagaimana lagi? Saat ini James adalah bosnya. Lalu bagaimana dengan posisi saya Tuan James? Tanya Well. Dia juga berkewarganegaraan Summerland. Apa kamu sudah lama tinggal di sini? Lalu bagaimana dengan keluargamu? Tanya James.
Saya sudah lama tinggal di sini Tuan James bersama dengan keluarga saya, jawab Whale. Kalau begitu kamu bisa berganti kewarganegaraanmu menjadi warga Mesosland. Apa kamu bersedia? Tanya James. Dia ingin Whale untuk berganti kewarganegaraan Mesosland. Dengan begitu Whale tidak lagi memiliki hubungan dengan Summerland. Baik Tuan James. Saya akan berganti kewarganegaraan, saya akan mengurusnya dalam waktu dekat. Jawab Whale yang bersedia. Daripada dia juga terkena pemecatan oleh James. Mendengar hal tersebut James pun tersenyum dengan begitu perusahaan Maxtron akan resmi menjadi perusahaan lokal yang go internasional. Karena memiliki beberapa cabang di luar Mesosland. Ting! Tuan mendapatkan misi dari sistem untuk menguasai salah satu daerah yang di dalamnya banyak sekali minyak. Tiba-tiba terdengar suara dari sistem yang membuatnya terkejut. Sistem memberikan sebuah misi. Sistem bagaimana caranya aku membeli daerah itu? Lalu di mana letak daerah yang banyak minyaknya itu? Tanya James. Ting. Ada dua lokasi yang di dalamnya banyak sekali minyak yaitu di wilayah pinggiran kota Greenridge dan juga di lautan lepas di antara wilayah Mesosland dan Highland. Lalu di kapal James muncul sebuah peta kedua tempat yang mengandung banyak sekali minyak bumi. Jika benar kedua wilayah tersebut banyak sekali minyak, ia akan menjadi salah satu orang terkaya di dunia. James pun akan membahas hal ini dengan Whale dan Johanna. Bab ke-66. Whale, kebanyakan pengeboran minyak perusahaan kita berada di negara apa? Tanya James. Dia hanya tahu tempat pengeboran minyak Maxtron yang ada di Mesosland saja. Kita hanya melakukan pengeboran minyak di negara Mesosland dan negara Shibul, jawab Whale. Negara Shibul adalah negara yang kaya akan minyak bumi dan di sana banyak sekali triliuner kaya yang menjadi pengusaha energi dunia. Tapi kebanyakan pengeboran minyak di sana diambil alih oleh perusahaan milik kerajaan Shibul yang dikelola oleh keluarga kerajaan. Bukannya ada perusahaan Shibulcu di sana? Kenapa ada Maxtron juga di sana? Tanya James. Dulu pemilik perusahaan ini sangat dekat dengan salah satu pangeran Shibul yang membuat perusahaan kita ini dapat melakukan pengeboran minyak di salah blok yang ada di negara Shibul. Negan, perusahaan kita memiliki 65% sahamnya Tuan James, jawab James. James pun menganggukkan kepalanya. Sepertinya dia juga harus meningkatkan pamornya agar para pengusaha di luar Mesosland melihat dirinya. Dengan begitu James akan memiliki koneksi di luar negeri. Jadi begini, aku akan berencana untuk melakukan pengeboran di daerah ini, kata James. Lalu James mengambil ponselnya dan memperlihatkan wilayah pinggiran kota Greenridge yang masih banyak terdapat lahan pertanian. Whale pun melihat peta sebuah kota yang ada di negara Mesosland. Ia heran kenapa James ingin mengebor minyak di sana. Apa wilayah tersebut sudah pernah dilakukan penelitian? Maaf sebelumnya Tuan James. Kenapa Anda memilih tempat tersebut? Apa sebelumnya ada para ahli yang sudah melakukan penelitian di daerah tersebut dan menyatakan wilayah tersebut kaya akan minyak bumi atau gas alam Tuan James? Tanya Whale. Memerlukan banyak sekali hal yang perlu dilakukan untuk pengeboran minyak. Belum. Tapi aku yakin di sana banyak sekali minyak. Untuk saat ini hanya kita bertiga saja yang tahu. Jangan beritahu pihak lain akan hal ini. Karena harga tanah di sana masih sangatlah rendah. Jawab James. Dia tidak bisa memberitahukan kepada Johanna dan juga Whale kalau ia diberitahu oleh sistem. Mendengar jawaban dari James yang ambigu, Whale dan juga Johanna kebingungan. Jika masih belum jelas, kenapa James meminta perusahaan Maxtron untuk mengebor minyak di sana? Tuan James, jadi keberadaan minyak di sana masih belum jelas? Tanya lagi Whale. Di sana banyak sekali minyak. Sudah Whale. Kamu segera siapkan tim untuk melakukan pengeboran minyak untuk pada pekerjaan baru prioritas dari dalam Mesosland. Untuk Johanna kamu mendapatkan tugas untuk membeli tanah di wilayah tersebut. Jawab James. Akhirnya mereka berdua pun hanya bisa memaksa jika James sudah berkata seperti itu. Lagi pula itu uang James. Baik Tuan James. Saya akan mengecek lokasi tersebut. Jawab Johanna. Saya juga akan menyiapkan tenaga ahli untuk bersiap mengebor wilayah tersebut jika wilayah tersebut sudah dibebaskan, jawab Whale. Oh, iya Whale. Karena aku juga pemilik ban MCB. Aku ingin seluruh aset Maxtron dipindahkan ke ban tersebut, kata James. Dia ingin seluruh perusahaannya bisa terintegrasi satu sama lain.
Dengan begitu James bisa memonopoli pasar di negara Mesesland dan menguasai perekonomian negara ini. Baik Tuan James, saya juga akan mengirimkan pendapat bersih perusahaan Maxtron dalam 1 tahun ini ke rekening Anda. Jawab Well. Pemilik lama belum mengambil pendapat bersih perusahaan ini. Karena James sekarang pemiliknya. Jadi Well akan mengirimkan keuntungan bersih perusahaan Maxtron ke rekeningnya James. Baik. Nanti uangnya bisa aku gunakan untuk membeli lahan di daerah tadi. Oh ya, apa kamu tahu blok tuna Well? Tanya James. James tadi men-search di internet tentang lokasi kedua yang menjadi titik pengeboran minyak yang sistem jadikan misi untuk James. Sebagai direktur perusahaan minyak, ia jelas tahu tentang blok tuna yang wilayah tersebut diperebutkan oleh negara Mesesland dan juga Highland. Tapi menurut hukum internasional, wilayah tersebut masih masuk ke dalam wilayah Mesesland dan sekarang tidak ada yang berani meneruskan proyek tersebut dengan negara Mesesland. Karena perusahaan minyak di seluruh dunia dan menyinggung negara Highland dan lebih baik untuk mencari tempat pengeboran lainnya. Saya tahu tentang blok tuna Tuan James. Kawasan tersebut diperebutkan oleh 2 negara dan tidak ada yang berani untuk bekerja sama dengan negara Mesesland untuk mengebor minyak di blok tuna. Jawab Well. Apa jangan-jangan tuannya itu ingin berinvestasi di sana? James pun menganggukkan kepalanya. Karena dia juga tidak begitu suka dengan negara Highland, dia akan bekerja sama dengan pemerintah Mesesland untuk melakukan pengeboran minyak di kawasan blok tuna. Baik, kamu bisa menghubungi pemerintah negara Mesesland untuk bekerja sama dalam pengerjaan blok tuna kayak James yang meminta Well menghubungi pihak pemerintah. James juga akan menghubungi Walter akan hal ini. Dia juga tidak sia-sia menjadi anggota kehormatan dari CSGS karena memiliki koneksi di dalam pemerintahan negara ini. Tuh, Tuan James. Itu sama saja menyinggung pemerintah negara Highland. Kita memiliki banyak sekali cabang SPBU di sana. Jika hal tersebut sampai dilakukan, mungkin bisnis kita di Highland akan dipersulit. Kata Well menyarankan James agar tidak bekerja sama dengan pemerintah Mesesland untuk menggarap blok tuna. James jelas tidak peduli akan hal itu. Dia harus tetap menggarap blok tuna. Karena itu misi dari sistem yang harus ia kerjakan. Well, apa kamu lupa dengan siapa pemilik perusahaan ini? Tanya James dengan tersenyum. Dialah bosnya di sini dan seluruh orang di Maxtron harus mematuhi James. Baik Tuan James. Kalau begitu saya nanti juga akan menghubungi Kementerian Energi negara Mesesland untuk membahas kerjasama tersebut. Jawab Well yang sebenarnya merasa enggan mengerjakan hal tersebut karena bakalan mempengaruhi pendapatan perusahaan dari negara Highland. Ya sudah, kalau begitu dokumen-dokumen ini akan aku bawa ke kota Greenridge. Kamu juga bisa mengunjungi kota tersebut jika ingin bertemu denganku Well. Kata James yang berpamitan. Karena tugasnya di kantor ini sudah selesai. Setelah itu, Well pun mengantarkan kepergian James dan juga Johanna. Setelah itu, Well pun segera menuju ke bagian HRD. HRD perusahaan Maxtron untungnya orang Mesesland. Jadi ada yang mengurus pemecatan pada pegawai di perusahaan ini. Kamu segera pecat para pekerja asing di perusahaan kita. Selain tenaga ahli ini, perintah langsung dari pemilik perusahaan Maxtron, kata Well kepada HRD tersebut. Tuh, Tuan Well. Itu akan mempengaruhi jumlah pekerja kita dan keefektifan perusahaan ini. Kata HRD tersebut. Sudahlah, kamu jangan membantah. Aku benar-benar pusing dengan bos baru kita. Jawab Well. Dia benar-benar tidak habis pikir dengan bos barunya itu yang memiliki banyak kemauan yang aneh dari mengebor wilayah yang tidak jelas apakah di sana terdapat kandungan minyak buminya atau tidak dan juga bekerja sama dengan wilayah yang sedang disengketa. Lalu Well juga harus berganti kewarganegaraan dan sepertinya sampai semasa hidupnya Well sekeluarga akan menjadi orang Mesesland. Melihat wajah Well yang biasanya berseri-seri di setiap hari dan saat ini tampak murung. HRD tersebut pun paham tekanan yang diberikan oleh bos baru mereka sangatlah besar terhadap direkturnya itu. Tuan Well, Anda yang sabar ya, kata HRD tersebut. Sudah cepat laksanakan perintahku dan juga kamu urus rekrutmen pegawai baru untuk mengisi posisi yang kosong. Dengan catatan harus orang Mesesland. Kata Well meninggalkan ruangan HRD dan kembali ke ruangannya. Bab ke-67. Malam harinya mobil Lamborghini Huracan pun tiba di kota Greenridge. Johanna langsung melajukan mobilnya menuju ke perumahan Bougainville Hills. Setibanya di kediaman James, Dexter pun langsung membukakan pintu untuk mobil Huracan tersebut. Setelah mobil terparkir di halaman depan, James langsung turun dari mobil.
Tadi setelah dari kantor Maxtron ia dan Johanna menyempatkan diri untuk mengunjungi bank MCB yang ada di kota Jarfields. James juga membuka rekening baru untuk keperluan rumahnya seperti bahan makanan, listrik rumah dan juga pengeluaran James lainnya akan diambil dari uang yang ada di rekening tersebut. Johanna ambil kartu ini untuk mengurus pengeluaran yang ada di rumah ini dari membeli bahan makanan dan juga membayar listrik. Oh ya, apa kamu memiliki kenalan yang bisa menjadi anak buahku untuk mengurus seluruh perusahaanku? Ucap James memberikan kartu ban yang isinya $100.000 ke Johanna. James memiliki rencana untuk membuka satu perusahaan induk untuk mengurus seluruh perusahaannya. Mustahil bagi James dan Johanna saja yang akan mengurus perusahaan sebanyak itu. Johanna pun menerima kartu tersebut. Nanti saya akan menghubungi rekan saya yang memiliki gelar sarjana bisnis, Tuan James. Oh iya, apa Anda tidak memiliki rencana untuk membuat perusahaan induk? Perusahaan Anda terlalu banyak. Jika terpisah-pisah seperti sekarang, akan membuat perusahaan Anda tidak saling terhubung satu sama lain, Tuan James. Kata Johanna memberikan saran. Iya, aku juga berencana untuk segera membuka perusahaan induk. Nanti aku akan memikirkannya. Jawab James yang satu pemikiran dengan Johanna. Lalu Dexter yang baru menutup gerbang rumah pun menghampiri James. Tuan James, tembok halaman belakang sudah diperbaiki oleh pihak perumahan Bougainville Hills ini, kata Dexter memberitahu kalau lubang yang James hasilkan tadi pagi sudah diperbaiki. Lalu aku harus membayar berapa? Tanya James. Tidak usah membayar, Tuan James. Kata Tuan Cliff, itu semuanya gratis. Jawab Dexter. Mendengar hal tersebut James pun menganggukkan kepalanya. Dia bisa berhemat beberapa dolar untuk biaya perbaikan tembok rumahnya. Ya sudah, aku nanti akan mengucapkan terima kasih ke Paman Cliff. Aku masuk terlebih dahulu kalau begitu. Untuk Johanna, kamu bisa pulang sekarang dan besok pagi kamu bisa langsung kemari untuk membahas tentang perencanaan pembuatan perusahaan induk baru. Kata James kepada Johanna yang menyuruh asistennya itu untuk segera pulang. Biak, Tuan James. Lalu James pun langsung berjalan memasuki kediamannya. Sementara itu Dexter melihat wajah Johanna yang sepertinya agak begitu bahagia. Nona Johanna, sepertinya Anda bahagia sekali malam ini. Apa Anda tadi diajak kencan oleh Tuan James? Tanya Dexter yang niatnya hanya untuk menggoda Johanna saja. Sudahlah, kamu jangan kebanyakan tanya. Lindungi Tuan James dengan benar. Jawab Johanna dengan ketus. Lalu wanita itu berjalan ke arah mobil listriknya dan langsung mengendari mobil tersebut untuk pulang ke rumahnya. Sementara itu di ruang keluar, James melihat ayah dan ibunya yang sedang menikmati waktu dengan menonton televisi. Melihat kedatangan putranya itu, membuat Jane terkejut. Jane mengira kalau putra itu bakal menginap di kota Jarfields. James, kamu pulang? Ibu kira kamu bakalan menginap beberapa hari di kota Jarfields. Kata ibunya. Urusanku di kota Jarfields sudah selesai, Ibu. Oh ya, bagaimana dengan pekerjaan ayah di hari pertama? Tanya James kepada ayahnya yang hari ini hari pertama bagi Nelson bekerja di Mesosmart. Ya begitulah James. Tuan Andrian sangatlah sopan terhadapku yang membuat para pegawai lainnya sangat sungkan terhadapku. Gara-gara aku ayah dari bosnya, hahaha. Jawab Nelson. Saat di kantor Mesosmart, Nelson diperlakukan selayaknya pemilik perusahaan tersebut. Bukannya enak begitu, ayah? Oh ya, apa ada makanan di dapur? Tanya James. Dia belum makan sedari tadi dan hanya makan siang bersama Johanna di kota Jarfields. Loh, kamu memangnya belum makan malam dengan Johanna? Tanya Jane. Jane sebenarnya juga sangat setuju jika James berpacaran dengan asistennya itu. Tapi kenapa James malah bersikap cuek dengan Johanna yang membuat Jane agak kecewa? Aku tadi buru-buru agar cepat pulang, Ibu, jawab James. Ibu tidak masak dan pelayan lainnya juga Ibu suruh istirahat. Lebih baik kamu makan di luar saja, James. Kata Jane yang menyuruh James makan di luar. Karena memang tidak adanya makanan di rumah. Ya sudah, aku akan mandi dulu dan mencari makanan di luar kompleks perumahan, jawab James. Lalu ia naik ke kamarnya. Di kamar James pun mandi dan berganti pakaian. Setelah mandi, ia melihat adanya notifikasi di ponselnya yang ternyata adanya transferan dana senilai $2 miliar. Apa ini dari Well? Gumam James. Lalu ia mencoba menelpon Well. Halo Well, apa yang 2 miliar itu dari Maxtron? Tanya James. Benar Tuan, maafkan Departemen Keuangan yang baru saja selesai melakukan transfer uang ke rekening bank Anda. Jawab Well.
Saat ini Will sedang lembur di kantornya untuk membahas rekrutmen pegawai baru, karena saking banyaknya pegawai yang dipecat dan ia harus menyelesaikan beberapa pekerjaan yang ada di kantor dengan beberapa pegawai yang ada. Oh, ya sudah. Aku hanya ingin bertanya seperti itu saja. Kalau begitu aku tutup teleponnya, kata James yang menutup teleponnya. Setelah itu James pun turun dari kamarnya dan berjalan keluar dari rumah. Melihat kalau tuannya itu yang jalan kaki yang sepertinya ingin keluar rumah, Dexter pun bertanya, "Tuan James, apa Anda ingin keluar?" "Saya akan mengawal Anda jika Anda keluar," tanya Dexter. Dia juga akan mengawal James yang telah menjadi bosnya. "Tidak usah Dexter, aku hanya mencari makan saja. Kamu bisa di rumah saja." "Kalau begitu aku pergi dulu," kata James melanjutkan berjalan keluar rumah. James akan membeli makanan kaki lima yang ada di depan perumahan Bougainville Hills. Dia berjalan dengan memainkan ponselnya. Setibanya di depan perumahan Bougainville Hills, James melihat banyak sekali orang yang berjualan tendaan. Walaupun berjualan di pinggir jalan, penjual di sana tetap menjaga kebersihan dan James pun bingung mau membeli makanan apa. Setelah berpikir James akhirnya memilih nasi goreng. Dia pun berjalan ke arah tenda penjual nasi goreng. "Nasi goreng satu makan sini," kata James memesan makanan, lalu duduk untuk menunggu pesanannya. Tidak lama makanannya pun tiba. "Selamat menikmati," ucap penjual nasi goreng yang menghidangkan makanan yang James pesan. James pun langsung memakannya dengan lahap karena merasa kelaparan. Dimakan sambil merenungkan tentang rencana pembelian lahan di kawasan pinggiran kota Greenridge. Jika menggunakan perusahaan Maxtran itu akan membuat kehebohan dan warga bakalan menaikkan harga lahan di sana, jika mereka tahu tentang adanya pasokan minyak bumi di bawah lahan mereka. Hanya ada satu rencana saja, yaitu meminta bantuan kepada Paman Cliff dan membuat alasan untuk membangun perumahan di pinggiran kota. Dengan begitu itu tidak akan ada yang tahu tentang rencanaku ini. Setelah seluruh lahan sudah aku beli, baru lahan-lahan tersebut akan aku garap dengan perusahaan Maxtran, gumam James. Walaupun dia tidak begitu cerdas, ia masih bisa merencanakan bisnisnya di masa depan. Lalu ada 3 orang pria berpakaian acak-acakan datang ke tenda nasi goreng tersebut. Bab